barisan dan deret yang geometri ya. Dua soal tentang barisan aritmatik, kemudian dan geometri itu sudah ada di psikologi ya. Nah itu nanti yang nilainya akan saya ambil yang ada di psikologi. Kalau yang di modul itu buat latihan saja. Jangan-jangan nanti soal ulangan ada yang mirip-mirip dengan yang ada di modul latihan 1, 2, 3 ya. Nanti kalau misalnya ada kalian ketemu dapat soal yang nggak paham, boleh ditanyakan. Nah sekarang kita akan membahas dari barisannya dulu ya. Sebenarnya waktu SMP kalian sudah pernah bahas, tapi kita review aja sebentar. Terutama di contoh-contoh soalnya ya. Ini barisan dan deret geometri. Nah sekarang barisannya dulu. Barisan geometri. Barisan geometri itu suku pertama itu sama dengan aritmatik ya, A gitu ya. Jadi dia ada rasio kalau di geometri ya. Nanti A, A kali R, A R pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah di sini adalah R pangkat 2. Pangkat 2 atau pangkat 2. Ini A R pangkat 2 dan seterusnya. Sampai suku yang terakhir itu namanya juga UN. Nah, sekarang kita mau cari rumus UN-nya di barisan geometri. Rumus UN-nya, karena di sini suku pertama A, kemudian suku kedua itu AR, R itu adalah rasio ya. A dikali rasio. Jadi kalau kita bedakan, kalau di aritmatika itu suku keduanya adalah A ditambah beda. Tetapi kalau geometri A dikali rasionya. Jadi kalau aritmatik itu punya beda, kalau geometri itu punya rasio. Rasio itu apa? Rasio itu adalah hasil bagi ya. Jadi nanti kita mencari rasio itu adalah bagi saja U2 dibagi U1 betul. Ini suku ke N-nya, rumusnya adalah UN. UN itu adalah berarti A dikali R pangkat N-1 nih. R-nya yang pangkatnya berkurang 1. Di sini N-1. Nah, kalau kita bedakan sama aritmatika, suku ke N-nya itu adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi N-1-nya itu sebagai pengali beda. Tapi kalau di geometri, N-1-nya itu jadi pangkatnya si rasio gitu ya. Kemudian rasio, cara mencari rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku yang berdekatan pokoknya ya. Sama dengan suku yang berdekatan yang kita bagi. Yang suku yang lebih besar kita bagi ya. Jadi ini adalah U. Kalau di sini UN berarti dibagi sama UN-1. -1 begitu. Ini akan sama dengan kalau kita memakai U2 ya udah U2 dibagi U1 gitu ya. U2 dibagi U1. Jangan pernah U1 dibagi U2 ya, kebalik namanya. Nah, seperti itu. Kemudian ada kalau di barisan seperti ini, kemudian deret. Deret geometri. Deret geometri itu nama lainnya adalah deret kalau aritmatik itu deret hitung, kalau geometri itu deret ukur. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan deret ukur, itu berarti geometri gitu ya, jangan kebalik, jangan keliru. Karena bisa jadi ada soal yang menyebutkan deret ukur. Begitu. Kemudian kalau deret berarti kita kenal jumlah n suku pertama ya. Jumlah n suku pertama. Nah, ini rumusnya ada 2. Rumus jumlah n suku pertama tergantung rasio ya. Jika rasionya itu lebih besar dari 1, jika rasionya itu lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus Sn
Pakai yang baru aja. Rumus SN-nya itu adalah yang R-nya yang di depan. Ini SN sama dengan rumusnya apa? A dikali R pangkat N. Saya pakai baru aja. R pangkat N, kemudian min satunya di bawah. Nah ini biasanya kalian suka ada yang keliru di sini. Ini saya lanjutin dulu. Jika R-nya kurang dari 0, kok kurang dari 0, salah, kurang dari 1. Maka rumus SN yang kita pakai itu yang R-nya di belakang atau satunya di depan ya. Nah, ini min satunya itu di depan. Nah, seperti itu. Ini juga kita balik. Min R. Nah, gitu. Nah, ini perhatikan. Ini terlalu kecil ya. Saya bisa. Oke. Nah, biasanya kalian saat ulangan, saya kalau sering sekali menjumpai kalian keliru rumus. Jadi gini. Kalau di barisan geometri itu n-1, jadi min satunya itu sebagai pengurangnya si n pangkat ya. Tetapi kalau ini suku ke, tapi kalau jumlah n suku pertama, perhatikan min satunya, terutama kalau rasio yang lebih besar dari 1. Ini saya merahin aja nih, biar kalian nggak keliru di sini. Karena saat ulangan kan sayang ya kalau gara-gara nulis min satunya keliru. Jadi kalau suku ke-nya geometri, itu min satunya itu pada pangkatnya R ya. R berpangkat N-1. Jadi N-nya dikurangi 1 dulu sebagai pangkatnya rasio. Tetapi kalau jumlah N suku pertama, min satunya itu setelah R-nya dipangkatkan si N. Jadi N-nya itu utuh ya. Jadi kalau S7 ya udah rasio berpangkat 7 dulu dihitung. Habis itu hasilnya baru dikurangi 1. Diingat itu ya. Karena kadang ada yang anak pinter, tapi gara-gara di situ salah nulisnya, jadi ngitung belakangan salah kan ya. Oke, nah itu sudah saya ingatkan. Semoga nanti pas ulangan kalian nggak keliru di situ. Kemudian nih, rasio yang lebih besar dari 1 itu supaya gampang mengingatnya. Itu yang rasionya 2, 3 gitu ya. Jadi dia rasionya bilangan bulat. 2, 3, 4 dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya rasionya setengah, sepertiga, nah itu kita gunakan rumus yang bawah ini. Ini R-nya yang lebih besar lebih kecil dari 1. Itu. Sekarang kita ke contoh soal dulu. Kita lihat ke modulnya. Barisan dan deret, kita lihat mulai dari contoh 1. Sebelum kita membahas suku tengah dan sisipan ya. Nih, contoh 1. Diketahui barisan bilangannya adalah 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan rumus suku ke N-nya. Yang kedua, suku ke 8-nya. Nah, perhatikan, kalau di soalnya belum jelas barisannya itu barisan aritmatika atau geometri, maka cek dulu barisan kita ya. Karena rumus-rumus yang kita pelajari tadi, itu rumus untuk yang khusus aritmatika dan geometri. Jadi kalau di soal ini belum jelas barisannya namanya apa, cek dulu apakah dia mempunyai beda yang sama. Kalau bedanya nggak sama, cek apakah dia mempunyai rasio yang sama. Kalau rasionya sama, berarti pasti dia geometri. Jadi kita hanya membahas 2 barisan itu ya. Tidak akan membahas barisan yang aneh-aneh. Nah, ini kalau di sini ini jelas kalau beda itu nggak mungkin sama ya, karena 9 dikurangi 27 tidak sama dengan 1 dikurangi 3. Maka ini pasti geometri. Coba 9 dibagi 27 sepertiga. 1 dibagi 3 sepertiga. Oke, berarti dia adalah barisan geometri. Berarti dari sini kita dapat suku pertamanya adalah 27,
kemudian rasionya tadi adalah sepertiga, kemudian suku ke N-nya. Rumus suku ke N berarti rumus UN ya. Rumus UN kita adalah A dikali R pangkat N min 1. Berarti kita jabarkan. Nah, di sini perhatikan. UN adalah A kita tadi 27, rasio kita adalah sepertiga, berarti 27 dikali sepertiga berpangkat N min 1. 27 kita jadikan 3 pangkat ya, jadikan 3 pangkat. Kemudian sepertiga itu kita jadikan 3 pangkat min 1. Kemudian kalau pangkat berpangkat berarti pangkat dikali ya. N min 1 itu kita kali dengan min 1, jadinya 1 min N. Kemudian 3 pangkat bilangan pokoknya sama, berarti kalau dikali berarti pangkat kita jumlahin. Jadi kita ingat lagi materi kita waktu di kelas 10 itu materi bilangan berpangkat ya. Bilangan pangkat bulat, pangkat pecahan. Nah, ini kalian ingat lagi karena akan dipakai di sini. Berarti pangkat ditambah. Berarti pangkatnya kita adalah 4 min N. Nah, ini jawabannya A. Nah, kalau misalnya nanti soalnya uraian, kalian sampai yang atas ini pun sudah jadi ya, boleh ya. Tapi kalau soal ini masuk di pilihan ganda, karena kan nanti soal-soal kita mayoritas adalah pilihan ganda. Maka kalian harus bisa menyederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Ini pasti pilihan ganda. Ini akan masuk di optionnya, pilihannya. Gitu. Kemudian yang B, pertanyaan B, itu adalah suku ke-8-nya. Ya udah, kita masukkan ke rumus yang A, N-nya kita ganti dengan 8. Maka jawaban kita adalah 3 berpangkat min 4. Nah, ingat, pangkat negatif itu berarti menjadi seper ya. Nah, ini jangan sampai kalian anak IPA masih suka keliru. Pangkat min 4 itu menjadi min 81. Jangan sampai ya. Pokoknya kalau pangkat min, itu dia menjadi seper. Kemudian kita ke contoh 2. 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu adalah 21 dan hasil kalinya adalah 216. Tentukanlah 3 bilangan itu. Nah, di sini kita memisahkan dulu barisannya karena hanya ada 3 bilangan, maka kita memisahkan. Bilangan pertama adalah A per R, bilangan kedua adalah A, bilangan ketiga adalah A kali R. Kemudian karena jumlahnya 21, kita tambahkan aja berarti A per R ditambah A kali R sama dengan 21. Hasil kalinya berarti kita kali aja A per R dikali A kali R, hasilnya adalah 216. Nah, ini per R sama R ini kita coret ya. Maka kita peroleh A pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3. Pangkatnya kita coret kanan kiri, berarti kita dapat nilai A-nya adalah 6. Karena A-nya sudah dapat, kita substitusi ke persamaan yang kedua, yang ini. A-nya kita ganti dengan 6. Berarti, nah ini, kita peroleh di bawahnya ini. 6 per R ditambah 6, ditambah 6 kali R sama dengan 21. 6-nya kita faktorkan keluar. Oh, ini diapakan ini? Kali R dulu. Dikali R dulu, berarti 6 per R ini menjadi 6. 6 ini menjadi 6R. 6R menjadi 6R kuadrat. 21 berubah menjadi 21 kali R. Kemudian kita gabungkan. Yang ini 21 kita pindahkan ke kiri ya. Jadi kita peroleh persamaannya adalah 6R kuadrat min 15R ditambah 6. Kemudian kita bagi 3. Bagi 3. Kita peroleh persamaan kuadratnya adalah 2R kuadrat min 5R plus 2 sama dengan 0. Nah, ini apakah IPA 4 semuanya sudah lancar memfaktorkan yang di depan R kuadratnya itu tidak 1? Semua sudah lancar ya? Karena nanti kalian anak IPA, anak IPS saja saya bikin soalnya di depan X kuadrat itu nggak 1. Apalagi kalian IPA ya. Maka kalian harus terbiasa
memfaktorkan yang di depan R kuadratnya itu tidak 1. Ini waktu kalian SMP ya sebenarnya. Bentar. Saya ajarkan triknya. Jadi saya berharap nanti kalian harus mahir memfaktorkan yang di depan X kuadrat tidak 1 ya. Tadi soalnya apa? 2R pangkat 2 min 5 ya. 5R plus 2 sama dengan 0. Kita mau memfaktorkan yang di depan R kuadratnya itu tidak 1. Nah, kalau di sini 2, ya udah kita bikin 1/2 gini. 1/2 kali 2R dikali 2R. Nah, ini sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kemudian 2-nya ini kita kali ke belakang. Jadi 4 ya. 4. Kita cari faktornya 4. Kalau ditambahin ketemu min 5. Berarti berapa sama berapa, James? Apa, Bu? Faktornya 4. Tetapi kalau dijumlahkan ketemunya minus 5. 4 dan 1, Bu. 4 dan 1. Ya, faktornya berarti min 4 dan min 1. Ya, jadi kan gini, kemungkinan faktornya 4 itu adalah 1 dan 4. Kemudian 2 dan 2. Kemudian min 1 sama min 4. Kemudian ada satu lagi min 2 sama min 2 gitu kan. Jadi ini dua bilangan ini, kanan kiri ini kalau kita kali hasilnya yang atas ini, kalau dijumlahin ketemunya yang di tengah ini. Nah, yang mungkin berarti yang ini nih. Nah, ini yang kita ambil, kita masukkan di sini. Ini min 1, yang di sini adalah min 4. Nah, mana yang habis dibagi 2 keduanya? Pasti yang belakang ini ya. Yang ini diem aja nih. Yang 2x min R, 2R min 1 itu diam saja, nggak usah dibagi 2. Yang 2R min 4 itu semuanya kita bagi 2. Jadi 2R dibagi 2 itu R, 4 dibagi 2 itu 2. Sama dengan ini. Ya udah, ini hasil kita. 2R min 1 dikali R min 2. Maka tadi kita peroleh di modul kita hasilnya adalah nih. 2R min 1 kali R min 2 gitu ya, sama ya. Nah, kemudian ya. Berarti tadi 4 itu hasil dari AC ya, Bu? 4 itu hasil dari A kali C. 2 ini kita kali dengan ini. Ini kita kali hasilnya yang ini. Berarti terus kalau depannya 5R kuadrat itu 1/5 ya? Ya, betul. Kalau di sini 7R kuadrat 1/7, 7R, 7R. Kemudian 7 dikali sama C-nya berapa. Kita cari faktornya di sini. Gitu? Oke, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti kita dapat rasionya ada 2, 1/2 sama 2. Nah, ini dua-duanya dipakai ya. Karena dua-duanya mungkin. Untuk R sama dengan setengah, dan nilai A-nya tadi 6, berarti barisan kita, 3 bilangan tersebut itu berarti menjadi 6 dibagi R, 6 dibagi setengah ya. Tadi kan suku pertama kita A per R. Jadi 12, suku keduanya adalah 6, suku ketiganya adalah 3. Nah, sekarang kalau rasionya 2, nah ini perhatikan. Kalau rasio kita itu pecahan, rasio kita pecahan, berarti barisan kita, suku yang pertama itu pasti lebih besar daripada suku kedua dan seterusnya ya. Berarti ini adalah barisan yang konvergen ya. Kalau bahasa fisika kalian, ini adalah konvergen, jadi dia menyusut. Nah, nanti barisan yang konvergen ini akan ditanyakan, akan dilanjutkan di barisan geometri yang tak hingga ya jenisnya ya. Nah, ini nanti akan nyambung ke bagian deret tak hingga.
Nah, kalau rasionya lebih besar dari 1, nih 2, itu maka terbentuklah barisan yang divergen. Jadi suku pertama pasti akan lebih kecil daripada suku kedua dan seterusnya. Berarti ini barisannya adalah divergen, maka tidak mungkin akan ditanya jumlah deret hingganya. Jadi deret hingga nanti muncul saat rasionya itu pecahan atau kurang dari 1. Gitu. Jadi sudah mulai menyinggung deret hingga. Oke, apakah dari contoh 2 ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kas? Oke, coba saya sekarang yang tanya deh. Ogi, saya mau tanya sama Ogi. Ogi, kenapa di sini barisannya dimisalkan suku pertamanya adalah A per R, suku kedua adalah A, dan suku ketiganya A kali R. Kenapa enggak suku pertama A saja, suku kedua A kali R? Kenapa, Gi? Alasannya? Ya Bu, karena mungkin menurut saya apa tuh? Aduh, saya juga bingung bahasanya, Bu. Mungkin menurut saya karena apa namanya kan itu nggak dikasih tahu A-nya berapa, Bu. Jadi A per R dulu, Bu, pertama. Mungkin menurut saya gitu. Oke. Kalau misalnya saya pakai suku pertamanya A, boleh nggak, Ogi? Benar, Bu. Kalau misalnya nih, sini barisannya adalah saya memakai suku pertama A aja lah. Suku pertama A. Kemudian suku kedua berarti A kali R. Suku ketiga berarti A R pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau saya membuat barisannya seperti ini, kira-kira bisa menyelesaikan soal ini nggak, Ogi? Karena kan nanti nggak tahu ya, saat mengerjakan soal kan biasanya clue-nya itu kunci awal saya harus memulai, itu biasanya sulit kan? Nah, sekarang kita akan mulai belajar kenapa sih saya harus mulai dari A per R? Kenapa nggak A aja? Kan boleh aja. Ini kan barisan aritmatika ya. Dan tadi yang dipelajari di awal, tadi kan suku pertama itu memang A kan? Suku pertama A, kemudian suku kedua itu AR, dan seterusnya. Ada yang bisa membantu Ogi? Boleh, silakan. Kenapa bahasan Bu, ya? itu bukan, Bu, biar bisa dicari A-nya berapa. Biar bisa dicari A-nya sama dengan berapa. Di mana itu? Saat di langkah yang mana? Kalau A per R kali A kali AR, itu R-nya bisa dicoret itu, Bu. Jadi A pangkat 3. Oke, jadi karena di situ diketahui hasil kalinya ya? Ya. Ya, karena diketahui hasil kalinya, maka supaya R-nya hilang, supaya memperkecil variabel yang kita munculkan, berarti kita pakai saja suku pertama A per R gitu ya. Kalau kita kali kan R-nya jadi hilang tuh, maka kita variabelnya tinggal A saja, ya nggak? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ya kan orang kan beda-beda ya, kecepatan nangkepnya ya. Bisa jadi nggak kepikiran tuh hasil kalinya kemudian nyambungin ke suku pertama harus A per R. Ya kan orang wajarnya kan biasanya suku pertama ya udah A aja gitu kan. Nah, kalau misalnya barisannya kita mulai dari A, kira-kira kita bisa menyelesaikan soal ini nggak? Coba ya, kita mau coba saya copy dulu ke Word kita tadi. Contoh 2 ya, ini tadi ya. Contoh 2. Karena kan jangan sampai nanti gara-gara kalian bingung memulai misalkan itu terus stuck, nggak jalan, nggak gerak kemana-mana.
kita memisalkan barisan kita adalah A kali AR pangkat 2. Maka tadi diketahui jumlah barisannya, jumlah deretnya ya, jumlah aja dah. Jumlahnya tadi 21 ya. Nah, kita copy aja di sini, kita tambahin operasi penjumlahan, hasilnya adalah 21. Nah, ini kita supaya nanti kalian tidak terjebak harus mengikuti contoh di situ. Jadi kalian bisa mencoba cara yang lain ya. Nah, ini bentuknya kita faktorin A-nya dulu ya. Kita faktorkan A-nya dulu. Berarti A dalam kurung 1 plus R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan 21. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua adalah yang hasil kali ya. Hasil kali. Hasil kali berarti ini kita copy, kasih operasi perkalian. Hasilnya sama dengan 216. Ini adalah perkalian. Dikali pakai titik aja. Kali. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Oh, ini dapat nih. A-nya ada 3, R-nya juga ada 3. Oh, berarti ini adalah A kali R pangkat 3 ya. Nah, kita tuliskan di sini A kali R berpangkat 3. Sama dengan, nah ini 211 itu kan 6 pangkat 3 ya. Jadikan aja 6 pangkat 3. 6 pangkat 3. Nah, pangkatnya dicoret. Berarti kita peroleh A kali R sama dengan 6 ya. Nah, kemudian ini kita jadikan aja. Ini kan di persamaan pertama itu sudah ada A nih. Yang lebih gampang kan A yang disubstitusi ya. Berarti ini dijadikan A saja. A sama dengan 6 per R. Gitu ya. Kita jadikan 6 per R. 6 per R. Nah, kemudian ini persamaan ini kita substitusi nih. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, maka berikutnya adalah substitusikan 2 ke 1. Nah, jadi kita peroleh, ini saya copy dari sini. Kita ganti A-nya dengan ini ya. Kita ganti masuk ke sana. Ya, berarti kita peroleh R-nya kita kali ke sana ya. Jadinya kita peroleh R-nya kita kali ke 21, 6-nya kita masukkan ke dalam ya. Berarti kita dapat, ini saya copy dari sini aja biar langsung ya. Ini R kuadratnya berarti dikali 6. Oh, bentar. 6 sama 21 sama-sama bisa dibagi ya. Bagi 3 ya. Berarti ini jadi 2 nih. Udah, ini saya bagi dulu sebentar. Ini saya bagi dulu. Ini saya copy lagi supaya kalian tahu prosesnya. 6 ini dibagi dengan 3 jadi 2. Ini saya coret ya. Di sini dibagi. Supaya lebih cepat prosesnya. Ini juga dibagi. Jadi 21-nya berubah menjadi 21 bagi 3 berapa? 7 ya? Kok 7? 7 benar. 3. Tahu? Maaf, bisa diulangin. 21 dibagi 3 berapa? 7. 7 benar. 7. Oke. Nah, berarti di sini 2-nya kita kali masuk. Berarti 2R kuadrat. Kemudian ini 2R plus 2R. Kemudian plus 2. Sama dengan 7R ya. Nah, karena R-nya kita kali ke sana. Itu. Kemudian kita tinggal melanjutkan nih. 2R kuadrat. Hasilnya pasti akan sama dengan yang di modul tadi. Ini 7R-nya pindah ruas nih. Jadi 5R kan? Min 5R. Ya, Min 5R. kemudian plus 2. Min 5R tambah 2. Ya, sama ya. Langkah berikutnya sama. Jadi jangan ragu kalian memisalkan, saya harus memisalkan pakai yang apa nih gitu. Jadi
hajar aja pakai suku pertama A, suku kedua AR, nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Oke? Bu, tapi saya penanya Bu, itu saya masih bingung Bu, itu kenapa? Oh jadi kalau misalkan biar gampang itu kan 6 per R sama hasilnya kan 21 kan 6 per R dikali itu yang dalam kurung itu. Jadi itu biar angkanya lebih kecil aja ya Bu, makanya dibagi sama-sama Ya. dibagi 3. Ya, betul. Oke. Ya. Tidak dibagi di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Supaya lebih cepat menghitungnya, gitu ya. Oke? Oke Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh 3 ya. Suku ke-5 dan suku ke-8 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 48 dan berapa nih? 384. Tentukanlah suku. Nah, perhatikan nih. Di sini kan A-nya nggak ada, rasionya nggak ada, barisannya nggak ada. Maka kalian jabarkan dulu nih, U5 itu berarti AR pangkat 4 sama dengan 48. Kemudian, sebentar, saya hapus dulu yang tambahan saya tadi nih. Saya delete dulu. Oke. Kemudian, suku ke-8-nya AR pangkat 7 sama dengan 384. Nah, ini jangan pernah kalian eliminasi kalau yang diketahui seperti ini ya. Karena nggak bakal dapat, ya. Maka, kalau perkalian seperti ini, cara cepatnya adalah dibagi ya. Dibagi. Jadi, cara cepat mendapatkan rasio itu pasti karena rasio itu hasil bagi, arti bahasa Indonesianya, maka ini harus dibagi. Suku yang besar dibagi suku yang kecil. Jadi U8. Nah, ini perhatikan di sini. U8 dibagi U5. Jangan pernah U5 dibagi U8, nanti terbalik. U8 tadi kita adalah AR pangkat 7. Dibagi U5 adalah AR pangkat 4. A-nya boleh dicoret ya. A-nya dicoret, kemudian R-nya adalah R pangkat 7 min 4. Yang bawah ini naik ke atas. Jadi 7 Pak. Dikurangi 3 adalah R pangkat 3. Nih dapatnya R pangkat 3. 384 kalau dibagi 48 itu dapatnya adalah 8. Ya udah 8 dijadikan 2 pangkat ya. Pangkat 3-nya dicoret berarti kita dapat rasionya adalah 2. Kalau sudah dapat nilai rasionya, nah sekarang substitusi ke U5 atau ke U8. Tujuannya buat dapat nilai A-nya gitu ya. Nah, ini biasanya sih disubstitusi ke suku yang lebih sederhana. Masukkan ke U5. A-nya diganti, A-nya yang mau dicari. Rasionya diganti 2. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. 48 dibagi 16 adalah 3. Ya udah dapat nilai A-nya 3. Kemudian pertanyaannya A, suku keempat. Berarti U4 itu rumusnya adalah AR pangkat 3. A-nya substitusi 3, rasionya substitusi 2. 2 pangkat 3 dulu dikerjakan, 8 dikali 3, 24. Jadi suku keempatnya adalah 24. Kemudian, yang pertanyaan B itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, perhatikan, rumus SN kita tadi ada 2 ya. Tergantung rasionya. Nah, di soal ini rasionya adalah 2. 2 itu lebih besar dari 1. Maka kita gunakan rumus SN yang R-nya di depan. Jadi A dikali R pangkat N min 1 di bawah per R min 1. Nah, kemudian tadi kita dapat nilai A-nya 3, ganti A-nya 3, rasionya diganti 2. Nah, kemudian pernya adalah 2 min 1. 2 min 1 itu 1, udah nggak usah ditulis aja. Nah, perhatikan, karena ini 3 itu bilangan pokoknya berbeda dengan 2 pangkat N ini, berarti dia udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, biarkan bentuknya seperti itu. Jangan pernah kalian mengali 3 dengan 2 pangkat N menjadi 6 pangkat N. Jangan ya. Hati-hati, tidak boleh, karena mereka punya derajat yang berbeda. Jadi derajatnya 3, 1, kemudian derajatnya si 2 adalah N. Dan mereka juga bilangan prima yang berbeda ya, yang satunya 3, yang satunya 2. Jadi mereka nggak bisa digabungkan. Biarkan bentuknya seperti itu.
Kemudian pertanyaan yang C, jumlah 5 suku pertama. Berarti kita substitusi ke rumus hasil yang B tadi, N-nya kita ganti dengan 5. Jadi 3 dikali 2 pangkat 5 min 1. Nah ini perhatikan, min satunya di bawah ya. Jadi 2 pangkat 5 dikerjakan dulu, baru dikurangi 1, habis itu baru dikali 3. Apakah ada pertanyaan? Contoh 3, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh 4. Contoh 4 diketahui deretnya adalah 3 plus 3 pangkat 2 plus 3 pangkat 3 plus sampai 3 pangkat N. Kemudian hasilnya sama dengan 363. Berarti 363 itu adalah SN ya. SN karena N-nya juga belum tahu. Nah, berarti A-nya kita dapat 3, rasionya juga bisa kita hitung. Suku kedua dibagi suku pertama ya, berarti dapat 3. Karena, nah ini pertanyaan yang B, banyaknya suku berarti kita harus menggunakan rumus SN ini. Berarti kita lihat dulu rasionya lebih besar dari 1, berarti kita gunakan rumus yang SN pertama. Kita substitusi, A-nya kita ganti 3, rasionya juga kita ganti 3, SN-nya kita substitusi 363. Kemudian ini pernya 3 min 1 itu 2, 2-nya kita kali ke kiri ya, kalikan sama 363, dapatnya adalah 725. Kemudian, nah ini perhatikan, 3 kali 3 pangkat N, itu jangan pernah kalian jadikan 9 pangkat N. Oke, kalian anak IPA. Ini 3 yang di luar, ini adalah 3 pangkat 1 dikali sama 3 pangkat N. Maka hasilnya adalah 3 pangkat N plus 1. Ingat ya. Jadi, kalian jangan bingung lagi kenapa muncul 3 pangkat N plus 1 dari sini. Ini kita kali ke dalam. Tetapi karena bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya yang kita tambahkan. Jangan pernah menjadi 9 pangkat N. Itu salah besar ya. Kemudian 3 kali min 1 adalah min 3. Min 3 kita pindah ruas, ditambahkan sama yang 726, ketemunya adalah 729. Karena temannya adalah 3 berpangkat, berarti 729 pasti akan kita jadikan 3 pangkat. Supaya 3-nya bisa kita coret, kita tinggal mengambil pangkatnya saja. Jadi N plus 1 itu sama dengan 6. Maka dari sini kita dapat nilai N-nya adalah 5. Jadi banyaknya suku pada deret tersebut adalah 5. Jelas? Contoh 4. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh 5. Diketahui barisan geometri. Oh, ini suku tengah. Oke, kita kembali ke rumus, kumpulan rumus. Nah, ini. Sisipan dan suku tengah. Ini saya copy dulu. Saya akan membandingkan rumusnya dengan aritmatika ya. Nah, sekarang ke suku tengah dulu. Ini adalah suku tengahnya geometri. Nah, kalau suku tengahnya suku tengah aritmatika, rumusnya apa? KP. Rumus suku tengahnya si aritmatika, masih ingat nggak rumusnya apa? UT sama dengan A plus UN per 2, Bu. ya, suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2. Rata-rata ya. Rata-rata dari suku pertama dan suku terakhir. A ditambah UN dibagi 2.
per 2. Nah, perhatikan bedanya dengan suku tengahnya si geometrik. Kalau suku tengahnya aritmatika itu berlaku operasi penjumlahan ditambah kemudian dibagi 2 ya. Nah, kalau di geometri itu yang tadinya ditambah itu sekarang dikali, jadi suku pertama dikali suku terakhir, kemudian per 2-nya kalau di geometri berubah menjadi akar. Jadi akar ini sebenarnya akar pangkat 2 ya, jadi dia pangkat setengah sebenarnya. Jadi di sini per 2 itu berubah menjadi pangkat setengah atau akar. Jadi dikali, gitu ya, jangan lupa ya. Kemudian cara mencari T-nya sama. Jadi suku tengah itu mau aritmatika maupun geometri itu selalu berlaku untuk banyaknya data yang ganjil. Jadi T-nya itu adalah N ditambah 1 bagi 2. Itu. Kemudian sisipan. Sisipan geometri itu berarti kita butuh rasio baru ya. Ini geometri. Berarti kita butuh rasio baru. Nah, kalau kita ingat rumus di aritmatika, sisipan aritmatika itu kita butuh beda baru ya. Nah, berarti saya copy dari sini aja. Beda baru B aksen itu adalah beda baru. Rumusnya apa, James? Beda baru itu rumusnya apa? Beda lama dibagi Beda lama dibagi K plus 1. plus 1. Nah, seperti itu. Kalau sisipan aritmatika, kita membutuhkan beda baru. Caranya apa? Beda lama dibagi K plus 1. Nah, sekarang kalau rasionya si sisipan geometri, maka kita dapetin rasio baru itu adalah akar pangkat K plus 1 dari rasio lama. Jadi K plus 1 kalau di aritmatika itu jadi pembaginya beda lama, tetapi kalau K plus 1-nya di geometri, sisipan geometri, ini dia menjadi akar pangkat. Jadi ini mirip dengan yang di suku tengah tadi ya. Kalau suku tengah tadi ini, perhatikan. Per 2-nya di suku tengahnya aritmatika, itu kalau di geometri dia berubah menjadi akar. Nah, akar ini kan kalau nggak ditulis pangkatnya, ini kan sebenarnya angka 2 di sini, gitu ya. Maka di sisipan pun per K plus 1 itu menjadi akar pangkat K plus 1. Begitu. Tetapi konsentrasinya kalau sisipan geometri adalah rasio lama dan rasio baru. Kemudian konsentrasi sisipan aritmatika adalah beda lama dan beda baru. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat contoh soal di modul kita tadi. Sisipan ada di contoh berapa tadi? Contoh ini dia. Contoh 5. Nah, diketahui barisan geometrinya adalah 1/8, suku pertama, kemudian suku kedua 1/4, dan seterusnya sampai UN-nya adalah 128. Banyaknya suku pada barisan ini adalah ganjil. Oke, berarti pertanyaan A adalah suku tengah. Berarti suku tengahnya ada. Suku tengah tadi rumusnya apa? Andrew? Suku tengahnya geometri tadi rumusnya apa? UT sama dengan Andrew mana ya? Andrew? Andrew mana ya? Andrew?
Andrew. Andrew mana? Ya. Oke. Drew, Iya. rumus suku tengah Oh, ya. geometri apa? Halo, Bu. Rumus suku tengahnya geometri tadi apa? Bahasa itu. Tadi apa ini? UT UT geometri ya. sama dengan akar A/UN. Akar dari A dikali UN. Berarti A-nya adalah berapa? 8. 1/8 dikali 128 berapa? Apa? 1/8 dikali 128. Ya. Bro. Berapa, Bro? Jadi 128 dibagi 8. Bu, 16. 16. Kamu lama banget. Padahal di modul kan ada. 16 di akar berapa? Oh, iya, ada benar-benar. Ada, Bu, ada. 16 di akar berapa? Akar 16 berapa? 4. Berarti suku tengahnya adalah 4. Nah, ini dia. Kemudian pertanyaan yang B, suku keberapakah suku tengah tersebut? Nah, kita kan punya rumus UN ya. Rumus UN kita adalah A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Nah, kalau N-nya kita ganti jadi T, maka jadilah UT sama dengan A dikali R pangkat T min 1 gitu. Nah, kemudian UT-nya tadi kita udah dapat di jawaban A ya, UT-nya adalah 4. Kita ganti aja UT-nya 4. A-nya kita punya di barisan kita 1/8 tuh. Berarti 1/8 dikali rasionya kita juga punya 2. Berarti 4 dikali 1/8 dikali 2 pangkat T min 1. 1/8 kita kali silang ke kiri, jadi 4 dikali 8, 32 ya. 32 sama dengan 2 pangkat T min 1. 32 pasti jadikan 2 pangkat 5. 2-nya coret, berarti kita dapat T min 1 sama dengan 5. Berarti T-nya adalah 6. Berarti suku tengah kita muncul pada suku ke-6. Nah, kemudian yang C, banyaknya suku pada daerah tersebut. Nah, kita ini kalian gunakan rumus yang T sama dengan N plus 1 bagi 2 juga boleh ya. Nah, ini saya masukkan ke ini. T sama dengan N plus 1 bagi 2. Supaya kalian nggak bingung sama variabel K-nya tadi ya. Per 2. Oke, dari sini. Berarti kita peroleh T-nya kan kita udah dapat 6 ya. Kita masukin aja 6 tuh. Kali 2, 12 ya. Sama dengan N plus 1. Ya udah dari sini kita dapat N-nya sama dengan 12 dikurangi 1 ya. 11. Gitu. Sama ya. Supaya kalian nggak ribet nih K itu variabel apa gitu. Jadi kalian gunakan rumus ini aja. Boleh. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Suku tengah ya? Nah, yang berikutnya kita ke contoh 6, nggak usah lah. Karena ada log-log harus pakai kalkulator. Saya lanjutin aja. Contoh 7. Barisan tak hingga. Oke, kita ke rumus
rumusnya dulu deret tak hingga. Deret tak hingga itu udah bagian terakhir kita ya. Udah bagian terakhir kita. Jadi ya udah habis ini tinggal latihan soal dan ulangan. Habis itu habis materinya. Nah, ini perhatikan deret tak hingga itu antara dua ini nih. Rumusnya cuma ini aja nih, air. A per 1 min R. Jadi kalau deret tak hingga, itu pasti pertanyaannya adalah jumlah. Jumlah deret yang terbentuk adalah berapa gitu. Jadi deret tak hingga itu akan ditanyakan jika deretnya adalah yang konvergen. Dia mempunyai nilai limit ya. Mempunyai nilai limit. Jadi jumlahnya itu ada, bisa dihitung. Kalau yang deret divergen, tadi yang deretnya suku pertama paling kecil, kemudian rasionya itu lebih besar dari 1 ya. Maka nanti deret yang terbentuk itu adalah divergen. Jadi nilai limitnya nggak ada. Jadi kalau cahayanya di fisika itu cahayanya menyebar, maka kalau deret tak hingga di sini nggak bisa dihitung. Maka nggak mungkin akan ditanya yang ini nggak mungkin jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan adalah yang ini. Khusus rasionya itu antara min 1 sampai 1 ya. Jadi rasionya min setengah boleh, rasionya min 3/4 juga boleh. Gitu. Rasionya min 7/8 boleh. Itu adalah deretnya masih konvergen. Maka bisa ditanya jumlah tak hingganya. Rumusnya adalah ini. A per 1 min R. Nah, saya menghafalkan deret tak hingga itu adalah air gitu, biar cepat ngafalinnya. Supaya... Nah, ini sekarang deret tak hingga. Deret tak hingga itu pertanyaannya cuman jumlah deret tak hingga ya. Rumusnya adalah ini. Nah, ini berlaku jika R-nya rasionya itu antara min 1 sampai 1 tadi. Min 1 sampai 1. Gitu. Rasionya 1 juga nggak boleh ya. Karena dia deretnya diem aja, nggak bergerak. Oke, saya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tipe-tipe soal untuk deret tak hingga, karena bisa jadi nanti kan soalnya soal cerita ya, nggak melulu soal yang langsung sudah disebutkan deretnya. Kalau sudah disebutkan deretnya sih gampang ya. Ya udah kita ke contoh yang ada di modul dulu, yang gampang dulu. Kita lihat contoh yang ada di modul, contoh 7 berarti ya. Contoh 7. Nah, ini. Tentukanlah jumlah tak hingga suku dari deret berikut. Nah, kalau yang ditanya adalah jumlah tak hingga, pasti rasionya itu kurang dari 1. Nah, ini perhatikan. Suku pertama itu lebih besar ya, 1 ditambah setengah, tambah 1/4. Ini rasionya adalah setengah. Berarti kita dari sini kita dapat nilai A-nya adalah 1, rasionya adalah setengah, kemudian masukkan ke S tak hingga adalah air. A per 1 min R, berarti 1 dibagi 1 min setengah, berarti 1 dibagi setengah 2 ya. Berarti jawabannya A adalah 2. Nah, begitu. Kemudian yang B. 2 berpangkat 2 plus 1 plus setengah plus 1/4 plus sampai tak hingga. Nah, perhatikan deret ini. Ini yang terbentuk deret tak hingga itu adalah di pangkatnya 2 ini. Berarti pangkatnya kita ambil dulu, kita kerjakan dulu, kita hitung pangkatnya 2 ini sebenarnya angka berapa sih gitu ya. Nah, kita hitung dulu, ini berarti A-nya adalah 2, rasionya adalah setengah juga. Kita masukkan ke air kita, A-nya 2, rasionya adalah setengah, berarti 2 dibagi setengah, 4. Berarti ini yang ditanya adalah 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa. Nah, nanti kalian baca soal teliti ya. Jangan sampai pertanyaannya adalah 2 pangkat deret tak hingga, kalian mengerjakannya hanya sampai deret tak hingganya ini aja, udah titik. Sekian, terima kasih. Ya, itu belum menjawab pertanyaan ya. 4-nya itu baru pangkatnya. Jadi yang ditanya adalah 2 pangkat deret tak hingga itu berapa? Ya udah 2 pangkat 4 itu adalah 16.
Hati-hati ya nanti membaca soal. Kemudian contoh 8. Nah, ini mulai. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Tentukanlah jumlah seluruh lintasan bola tersebut. Nah, ini pekerjaannya. Kurang kerjaan ya. Nah, ini clue-nya. Ini adalah contoh soal deret tak hingga. Clue-nya di mana, Bu? Kalau soal cerita kan suka susah ya. Nah, clue-nya itu ada di sini. Terus-menerus hingga berhenti. Nah, ini clue-nya. Kalau dia hingga, pokoknya ada kata-kata terus-menerus hingga berhenti, pasti dia adalah deret tak hingga. Gitu ya. Oke? Oke, sekarang kita perhatikan simulasi di bawah ini, gambarnya ya. Nah, ini perhatikan. Bola dijatuhkan dari ketinggian, berarti bolanya mula-mula ada di atas. Mula-mula ada di atas, dia dijatuhkan ke bawah, kemudian memantul menjadi 3/4 kalinya. Nah, ini terus-menerus, berlangsung terus-menerus sampai berhenti. Berarti, nah ini perhatikan, ini kalau misalnya saya mau tulis, ini ada dangdutan tuh di jalan. Nah, perhatikan, kalau misalnya ini dia memantul nih, saat dia memantul pertama, kemudian mau menuju ke pantulan yang kedua, ini pasti dua lintasan ini sama panjang ya, sama panjangnya nih. Kemudian setelah pantulan kedua menuju ke pantulan ketiga, ini juga dua lintasan yang sama panjang juga. Dan ini berlangsung terus-menerus nih. Berarti kita hitung 2 kali S tak hingga aja gitu ya. Tetapi yang pertama ini saat bola dijatuhkan dia hanya satu lintasan yang sendirian. Kalau 2 kali nanti jadinya ya udah ini kita tambahin aja nih. Kita tambahin aja ini pura-puranya dia dari bawah. Nah, supaya dia juga sama dengan ini. Nah, berarti kita bisa menghitung S totalnya itu adalah 2 kali tak hingga. 2S tak hingga gitu ya. Tetapi kan Bu, ini kan tadi awalnya pura-pura nih 10 meternya itu tadi. Ya udah dikurangi 10 aja. Karena dia cuma bantuan kan. Nah, ini rumus kita. Nah, ini rumus kita ya. Jadi S totalnya, S lintasan sampai dia berhenti itu adalah 2 kali S tak hingga. Karena memantul bolak-balik ada 2 lintasan yang selalu panjangnya sama. Berarti 2 kali air dikurangi 10 ya. Dikurangi 10 kenapa? Karena ini tadi 10-nya itu panjang lintasannya hanya sendirian, maka kita tambahkan sendiri nih. Ini kita tambahkan sendiri garis yang putus-putus supaya kita bisa menghitung 2 kali S tak hingga. Kemudian baru setelah kita menghitung 2 kali S tak hingga, baru kita kurangi lagi nih, kita buang lagi yang kita bikin putus-putus tadi. Apakah jelas? Contoh 8. Jelas ya? Nah, ini saya cropping dulu. Kalau misalnya tadi yang S-nya hingga. Ini saya cropping dulu. Kemudian saya pindah ke Word kita. Nah, ini contoh 8 tadi. Kalau bola dijatuhkan dari atas ya, dari suatu ketinggian tertentu. Nah, kalau misalnya kasusnya kita beda lagi. Sekarang kalau kasusnya itu saya ganti nih, karena kan soal mah bebas ya, tergantung yang bikin soal nih. Kalau misalnya di sini bolanya akan kita lempar ke atas nih. Jadi kalau misalnya bolanya dilempar ke atas, ini saya pakai gambar aja. Ini misalnya tanah nih, bolanya mau dilemparkan ke atas.
dilempar ke atas ya, dengan tinggi mula-mula bola dilemparkan ke atas, kemudian dia akan memantul, kemudian tingginya adalah menjadi 3/4-nya, kemudian mantul lagi, kemudian dan seterusnya sampai bola berhenti ya, sampai berhenti. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti tinggi mula-mula ya, ini sebagai A-nya. Ini adalah tinggi mula-mula A-nya. Oke, nah kalau kasusnya bola dilempar ke atas, bola dilemparkan ke atas, kemudian memantul hingga berhenti. Nah, panjang lintasannya. Panjang seluruh lintasan bola. Nah, gimana kalau kasusnya seperti ini? Bola dilempar ke atas. Nggak usah dikurang. Oke, berarti dia menjadi S totalnya, S lintasannya itu adalah langsung 2 kali tak hingga ya. Karena ini kan sama nih. Kemudian ini juga sama nih. Dan seterusnya berarti 2 kali S tak hingga. Oke. Nah, kemudian saya cari kasus yang beda lagi. Ini saya copy dulu. Tadi sudah saya cropping. Nah, sekarang kalau kasusnya itu bukan bola dijatuhkan, tetapi kalau ayunan bandul. Nah, kalau ayunan bandul itu berarti misalnya kita punya bandul ya. Pertama itu dia sejauh ini, kita rentangkan sejauh ini, kemudian kita lepas nih. Lepas dia sampai ayunan bandul berhenti, itu panjang lintasannya berapa? Nah, kalau yang ini kasus ayunan bandul panjang lintasannya apa? Yang diketahui apa? Ya pasti diketahui rentangan awal mula-mula pasti kan. Direntangkan dengan jarak 5 cm misalnya. Kemudian dia dilepas, kemudian bandul itu akan bergerak lintasan berikutnya itu misalnya 5/8 kali lintasan mula-mula misalnya. Sampai ayunan bandul itu berhenti, maka lintasan seluruh panjang lintasan ayunan bandul itu berapa gitu. Maka rumus yang kita pakai adalah S totalnya adalah apa? Sama dengan? Sama kayak tadi dong. Sama kayak tadi? Sama apa enggak? Tadi kan kalau kasus pertama bola dijatuhkan dari atas ya. Bola dijatuhkan. Kemudian dia akan memantul sampai berhenti gitu kan. Maka tadi yang bola dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu, tadi rumusnya adalah S total adalah 2 kali S tak hingga dikurangi A ya, tinggi mula-mula ya. Kemudian kalau bola dilempar ke atas, bola bukan dijatuhkan dari atas, tetapi dilempar ke atas. Kemudian dia akan memantul menjadi R kali, misalnya, rasionya ya, 3/4 misalnya. Sampai dia bola itu berhenti, maka panjang lintasannya adalah 2 kali S tak hingga. Ya.
Nah, sekarang ayunan bandul, apakah kasusnya sama? Panjang lintasan si bandul bergerak tadi sampai berhenti adalah apa? Michael, apa Michael? S totalnya sama dengan? Nah, Bu, itu berkurang 5/8 tuh setelah dia balik lagi atau pas dia setengah jalan, Bu? Nah, ini perhatikan aja nih. Lintasan yang pertama mana? Lintasan yang pertama yang ini ya. Ini lintasan pertama. Lintasan kedua yang mana? Yang ini ya. Lintasan ketiga yang mana? Yang ini. Keempat yang mana? Yang lebih dalam lagi gitu. Nah, lintasan 1 dan 2 sama panjangnya enggak? Nah, panjangnya sama enggak? Tidak, Bu. Beda. Beda ya. Kalau ayunan bandul, kalau dia lintasan 1 dan 2 tetap sama, nanti enggak jadi berhenti ayunan bandulnya. Ya kan? Pasti ayunan bandul itu kecepatannya akan semakin berkurang ya. Kalau kecepatannya berkurang, pasti panjang lintasannya juga akan berkurang. Jadi di sini tidak ada lintasan yang sama panjang. Berarti S totalnya adalah Lintasan pertama. Lintasan pertama itu pasti jadi A. Ya. Ya, A. Terus lintasan kedua pasti dia menjadi 5/8-nya dari lintasan pertama, ya nggak? Iya, Bu. Ya, ya udah. Berarti S totalnya adalah Deret tak hingganya. iya, ya udah S tak hingga aja. Karena nggak ada lintasan yang sama panjang. Berarti S tak hingga aja, ya. Oke? Paham? Loh, Bu, itu jadi diketahui direntangkan sejauhnya atau diketahui lintasan pertamanya, Bu? Hah? Ya, saat bandul itu direntangkan terjauh itu kan jadi awalan ya kan? Jadi awalan dia mulai bergerak kan? Ya nggak? Bentar, Bu. Nah ini, gede banget. Bentar, saya kecilin. Nah ini biar bisa dilihat semuanya. Saya atasin. Nah ini, kasus pertama kita tadi adalah bola dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu ya. Bola dijatuhkan. Dijatuhkan berarti ada lintasan yang kembar itu mulai pantulan pertama setelah pantulan pertama menuju ke pantulan kedua. Ini ada dua lintasan yang selalu sama panjang nih, sampai dia berhenti. Nah, yang lintasan pertama itu dia panjangnya beda sendiri kan? Berarti kita tambahkan sendiri nih, kita manipulasi ya, kita tambahkan sendiri supaya kita anggap ini 2 kali semua. Berarti kita hitung aja 2 kali S tak hingga, kemudian kita buang lagi nih A-nya, tinggi ketinggian mula-mula ya, saat tinggi mula-mula itu. Tuh. Kemudian kasus yang kedua adalah bola dilempar ke atas. Bola dilempar ke atas, kemudian dia turun menuju ke pantulan pertama, itu berarti sudah terjadi 2 kali pantulan yang sama panjang ya. Maka dari sini selalu 2 kali S tak hingga. Kemudian kasus yang ketiga adalah ayunan bandul. Bandul ini pertama pasti supaya dia bisa bergerak, pasti pertama direntangkan jarak terjauh ya. Jarak terjauh, kemudian nah yang kita anggap sebagai lintasan terjauh itu adalah yang ini nih. Saat dia menuju ke mau balik arah menuju ke gerakan yang berikutnya gitu ya. Jadi ini lintasan yang pertama dari rentangan terjauh ini, kemudian saat dia dilepas sampai dia mau memutar balik nih. Mau putar balik ini artinya dia panjang lintasan pertama. Suku pertama ya jadinya ya. Suku keduanya karena dia dikatakan tadi lintasan yang berikutnya itu menjadi 5/8 kali lintasan mula-mula. Nah, ini berarti 5/8 itu sebagai rasionya. Berarti ini panjang lintasannya ini pasti menjadi 5/8-nya jadi dari lintasan yang pertama nih. Gitu. Dan seterusnya, berarti ini tidak ada jarak yang
dua lintasan yang sama panjang, pasti dia menyusut terus. Jadi 5/8 kali, 5/8 kalinya, dan seterusnya. Itu ya, jadi dia adalah S totalnya adalah S tak hingga saja, karena nggak ada yang 2 kali lintasan berulang. Begitu, jelas? Bu, saya mau tanya. Mm-hmm. Kalau direnggangkan terjauh itu bukannya dihitung dari tengahnya? Jadi kalau dihitung dari tengahnya berarti lintasannya 2 kalinya yang terjauh tadi. Lintasan terjauh. Ya, Maksudnya kan titik acuan Kan sampai acuannya itu dari mana gitu? Sampai bandulnya berhenti. Jadi, aduh, saya nggak bisa menggerakkan gambar saya soalnya. Ini kan tadi bandul kan tadi lurus ya. Tadi kan mula-mula bandulnya kan gini nih. Misalnya ini seperti ini ya. Nah, ini bandulnya kan mula-mula berhenti nih di tengah ya. Nah, kemudian ini bandulnya kita rentangkan nih, kita tarik sesuai dengan keinginan kita, maunya seberapa jauhnya gitu. Kemudian ini kita dari sini kita lepas, baru kita lepas nih. Lepas, baru dia goyang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, sampai ayunan itu berhenti itu panjang lintasan dari saat kita rentangkan itu berapa gitu. Maka jadinya yang seperti ini. Jelas? Yang diketahui itu kita rentangin berapa jauh gitu. Lah ya, itu nanti di soal bakal diketahui, misalnya direntangkan 5 cm atau berapa senti. Ya, 5 cm itu kan dari titik tengah. Berarti 2 kali dong. Karena kan dia ke kanan, kan kita tarik 5 cm ke kanan. Berarti total lintasannya 10 gitu. Oh, enggak, ini maksudnya ini kan saya mau menjelaskan bahwa ayunan itu akan ditarik dulu baru dilempar gitu kan. Tapi nanti yang diketahui adalah lintasan pertamanya ini loh. Setelah direntangkan. Ya. Oh, jadi ya. bukan ini jarak dari tengah ke sini, bukan. Tapi pasti yang akan diketahui adalah pergerakan ayunan yang terpanjangnya gitu. Oke? Oke. Jadi bukan itu ya, nanti kamu sibuk ngitung di situnya nanti. Enggak lah, ini enggak yang sesulit yang kamu bayangkan. Ini pasti nanti yang akan diketahui adalah lintasan terpanjangnya, gitu ya. Oke? Coba kita lihat ke contoh soal ya. Kayaknya ada contoh soalnya. Bentar. Kita lihat ke modul ya. Kita lihat ayunan bandul. Ada di latihan 3 kayaknya. Coba kalian scroll ke bawah terus ke latihan 3. Pada Sigma. Oh iya, harusnya saya masuk ke notasi Sigma tapi nggak apa-apa lah. Kita lewatin aja ya. Oh, ada latihan 4 juga. Oke, udahlah. Kita stop sampai latihan 3 aja ya. Notasi Sigma. Itu sebenarnya kan kalian harusnya dapat materi induksi matematika. Nah, karena induksi matematika saya babnya itu saya buang, kemudian notasi sigma maunya saya ajarkan di barisan dan deret karena nyambung ya. Kan deret itu kan ada ininya, ada sigmanya. Tapi ya sudahlah, kita lewatin aja. Nanti kalau kita udah masuk ke sekolah baru kita tambahkan lagi. Nah, ini ke latihan 3. Kita cari soal yang tentang ayunan bandul. Sebuah ayunan, nah ini dia. Nih, sebuah ayunan nomor 15 ya. Sebuah ayunan matematik yang panjang talinya adalah 60 cm, mulai berayun dari posisi terjauhnya. Dari kedudukan sebesar 5/12 pi. Oh, kalau ini harus hitung ya. Posisi terjauh yang dicapai setelah setiap kali berkurang sebesar 1/5 posisi sebelumnya. Hitunglah panjang busur yang dijalani ujung ayunan itu sampai berhenti penuh. Nah, ini dia. Nah, kalau ini harus dihitung ya. Coba kita hitung. Saya copy dulu soalnya. Bu. Ya. Apa? Maksudnya posisi terjauh dari kedudukan sebesar 5
5/12 pi itu maksudnya titik tengahnya 5/12 atau titik terjauhnya? Nah, ini kita baru mau bahas nih. Saya copy soalnya dulu. Ini. Soal latihan 3 nomor 15 tadi ya? Nah, ini dia. Jawab. Coba kita jawab sama-sama. Sebuah ayunan matematik yang panjang talinya, nah kita gambar dulu nih. Kita gambar dulu di sini. Panjang talinya berarti ini kita anggap dari sini. Nah, bandulnya ada di sini. Ini adalah 60 ya, 60 cm. Kemudian mulai berayun dari posisi terjauh dari kedudukan sebesar 2/12 pi. 2/12 pi itu berarti berapa derajat tuh? Berapa? 5/12. 5/12 pi itu berapa derajat? 75? Oke, 75 itu berarti ke sini ya. Ini kan 75 ya. Ini adalah 75. Nah, berarti juga ke sini juga pasti. Ini kan ayun ke sana ya, mengayun ya. Nah, kemudian ke sini. Ini juga 75 mungkin nggak di sini 75? Mungkin nggak di sini 75? Di bandulnya kita rentangkan gitu kan. Ini di sini 60 ya. 60. Kita mau cari panjang busurnya nih. Jadi lintasan pertama itu sebenarnya berapa? Berarti kalau di sini 75, berarti ini juga 75 ya. Ini berarti 150 ya. Ini adalah 150 derajat. Betul nggak? Logikanya nyambung nggak? Oke. Berarti kita mau cari ini, misal kita rentangkan tadi di di titik A, kemudian dia akan berayun di titik terjauhnya adalah B. Oke. Berarti ini panjang busur AB sama dengan berapa? Cara ngitungnya gimana? Yang ini 60 cm ya, panjang talinya. Jari-jarinya berarti ya, jari-jarinya adalah 60. Berarti kita memakai panjang busur AB, panjang busur, nah ini sama dengan panjang busur AB itu rumusnya apa? Keliling lingkaran. Sudut yang diapit berarti 150 per 360 dikali keliling lingkaran, betul. Dikali sama keliling lingkaran itu apa? 2 PR. 2 PR ya? Ya. 120 pi. Ya, 2 PR. Oke, R-nya adalah yang 60 gitu ya. Dan seterusnya nanti kita ketemu panjang lintasan mula-mula. Jelas? Kemudian dia berkurang sebesar 1/5 posisi sebelumnya. Berarti 1/5 posisi mula-mula. Berarti AB nanti hasilnya berapa? Kita kali 1/5. Hasilnya berapa 1/5 itu? Berarti AB dikurangi 1/5-nya AB tadi ya. Gimana? Rasionya jadi berapa? Ya kan? Berarti ini kita bikin deretnya dulu, baru ketemu rasionya. Gitu, dibagi aja. Nanti U2 dibagi U1, dibagi AB. Ini kita lanjutin dulu, atau nanti kalian lanjutin ya. Ini R-nya diganti 60 nih. R-nya adalah 60. Oke,
Nah, ini nanti tugas kalian. Silakan. Tapi kalau misalnya itu sudah utak-atik tapi Bu kok nggak ketemu, ya udah. Nanti kalian tanyakan di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Oke, ini sudah jam 10. Bu. Ya, apa? Jadi kita bikin deretnya sampai berhenti. Sampai suku kedua aja. Sampai suku kedua aja ya, James ya. Buat dapat R-nya. Jadi R itu adalah U2 dibagi ke 1. Karena nanti S aja. Kenapa? R-nya nggak boleh langsung 4/5 dari yang sini. Ini kan sama posisi, itu nggak boleh. R-nya berapa? 1/5. 4/5. Coba aja dulu dihitung, kita tunjukkan apakah benar-benar 4/5, gitu kan. Mending kalian hitung dulu panjang AB itu berapa, kemudian kalian kan dia bilang posisi terjauh yang dicapai setiap kali berkurang sebesar 1/5 posisi sebelumnya. Ya udah dihitung aja dulu 1/5-nya dari AB itu berapa, kemudian ya sama hasilnya. Ya udah nanti dicoba ya. Dicoba kalau rasionya langsung pakai 4/5 dengan mencoba U1 dan U2 kemudian dibagi, apakah rasionya sama? Kalau sama ya udah, terserah mau pakai cara yang mana gitu ya. Oke. Ini sudah jam 11. Saya tutup. Kita mau eksamen. Saya tutup dulu.